Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab di mana kami persilakan kepada para jamaah untuk berdiskusi atau berdialog kepada para guru-guru kami. Kami persilakan Bapak Hidayah, boleh berdiri Pak Hidayah ya. Nanti akan dijawab oleh Habib Ahmad Alkaf. Silakan Pak Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jamaah Agung Masjid Agung Al Barokah. Pertanyaan saya, bulan Ramadan disebut juga bulan ampunan. Bahkan tadi Habib sudah sampaikan juga, kalau orang akan merugi kalau ditinggalkan dalam Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Gitu. Banyak sunnah sudah dijelaskan juga tentang ampunan. Pertanyaan saya adalah, apa tanda-tanda orang yang telah diampuni? Apakah nanti berubah sikapnya atau bagaimana gitu? Mohon pencerahan dari Habib. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang ketika dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya. Silakan Habib. Subhanallah, ini pertanyaan sangat luar biasa dan relevan dengan tema kita. Dan kita Ramadan Bapak Barkah. Bapak Hidayah Habib. Bapak Hidayah di masjid jamaah dari Masjid Agung Al Barokah. Yang bertanya aja sudah dapat hidayah. Ya enggak? Pertanyaannya luar biasa. Apa artinya puasa kalau kita tidak ada bedanya? Betul apa betul? Ketika kita puasa, tadi sudah dikatakan rugi, celaka orang yang keluar dari Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah. Merasa nomor satu tanda-tandanya orang keluar dari Ramadan, satu sifatnya tawadhu, merendahkan diri dan bersyukur kepada Allah luar biasa. Alhamdulillah Allah berikan panjang umur, bisa menikmati Ramadan, sombong hilang. Ini ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kemudian apa? Rindu dengan Ramadan, rindu, kepengen 1 tahun itu semuanya Ramadan. Bukannya Ramadan habis, Alhamdulillah. Enggak, Alhamdulillah beda. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, bisa menikmati Ramadan tahun akan datang. Itu tanda-tandanya orang yang mendapatkan rahmah, mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan. Semangat lagi. Ada puasa 6, semangat ingin buat lagi. Kenapa? Ya Allah, Ramadan udah habis, tapi ada puasa yang luar biasa, namanya 6 Syawal. Kerjakan itu, baik sama orang, lebih baik kepada orang tuanya kalau masih ada orang tuanya, tambah taat, tambah tunduk. Istri kepada suaminya tambah, aduh ini, tambah taat, hati-hati Ramadan udah dapat. Suaminya kepada istrinya tambah baik. Karena salah satu sunnahnya di dalam Ramadan memperluas rizkinya untuk keluarganya. Tadi nggak disebutin tuh. Kalau suami punya rezeki bulan Ramadan, perbanyak nafkahnya kepada istrinya. Subhanallah, habis Ramadan mudah-mudahan nggak berhenti. Sodakohnya jalan, ininya jalan. Terus ini tanda-tandanya orang yang diampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Inilah tanda-tanda bahwa orang ketika Ramadan, jangan sampai kita keluar Ramadan sombong, akhlaknya tidak baik, pelit, tidak tidak peduli dengan orang lain. Ini tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan meraih itu semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Ahmad Alkaf atas jawabannya. Berikutnya Ibu Nursiah, boleh berdiri Bu Nursiah. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Encep Sehabudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nursiah. Saya dari Majelis Taklim Rodautun Nisa. Yang saya ingin tanyakan, pertama, malam puasa pertama adalah kita mendapatkan rahmat. Dan 2 malam yang kedua, 10 malam kedua adalah kita mendapat maghfirah, ampunan. Dan malam yang ketiga adalah kita terbebas dari siksa api neraka. Dan yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana hukumnya perempuan itikaf di masjid?
Karena yang saya tahu selama ini banyak perempuan berbondong-bondong untuk itikaf di masjid. Baik, terima kasih. Saya minta jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Nursi atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Njab untuk menjawab bagaimana ketika hukumnya perempuan itikaf di masjid. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih untuk Ibu Nursia. Ibu Nursia. Saya manggilnya Ibu, Besti, Tante apa Ece? Ibu aja. Ibu Nursia dari sini ya Bu ya. Bu, apakah boleh seorang perempuan i'tikaf di masjid? Hadis yang menjelaskan bahwa Rasul di 10 malam terakhir i'tikaf itu dari Sayyidah Aisyah, dari istri beliau. Berarti boleh nggak ibu-ibu kalau i'tikaf di masjid boleh? Boleh, silahkan. Yang tidak boleh adalah ibu-ibu i'tikaf di masjid bergerombol tapi ngomongin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah bagus menghidupkan malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada satu malam yang kata para ulama, kisi-kisinya di 10 malam terakhir ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Ayo kali-kaliin, bisa kali-kalian. Dead simple Bu, kali-kalian. 11 kali 11 atau 22, 12 kali 12 83, kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya Bapak Ibu manfaatkan di 10 malam terakhir, ajak anak kita, ajak istri kita untuk apa? Memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat. Di mana? Di masjid. Ustadz, saya mah nggak ke masjid, di rumah aja, kata Cepatim. Boleh atau enggak? Boleh. Yang penting ibu bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah, apalagi membaca Al-Quran tuh Bu. Tadi Habib udah ngejelasin juga Qiyamul Lail bagaimana pahalanya. Ibu bacaan Al-Quran, ajarin anak-anak kita. Ustadz, anak saya mah belum Al-Quran. Nggak apa-apa, suruh baca Iqro, tapi bacaan Iqronya lucu. Gimana Ustadz? UI-A, UI-A, UI. Ada yang begitu? Nggak ada, itu mah konten doang orang-orang Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan terbuka bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa saja amalannya di malam itu, di 10 malam terakhir? Yang pertama, ibu banyakin sholat, banyakin baca Al-Quran, dan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ibu apal doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzab. Makan itu mah belum buka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Banyakin sholat, banyakin baca Quran, dan banyakin doa yang tadi. Insya Allah selepas Ramadan Ibu Nursia menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. Masya Allah, lengkap sekali jawaban dari guru kita Ustadz Njab Syahabuddin. Kami masih persilakan atas nama Bapak Andi Sukmana untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Habib, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan ini bulan ampunan dan dilipatkanlah pahala. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana, apakah di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran itu merupakan sunnah utama di dalam bulan Ramadan? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Bagaimana menghatamkan Al-Quran itu, apakah bagian dari sunnah utama begitu ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sangat indah, luar biasa. Nyambung dengan yang tadi, bahwa Ramadan jangan digunakan sia-sia. Ramadan dijelaskan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
Ramadan, adanya Ramadan ini berkahnya turunnya Al-Quran. Maka Rasulullah SAW kalau hari-hari biasa selain Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril sekali. Tapi kalau Ramadan 2 kali. 2 kali Rasulullah dengan malaikat Jibril. Imam Malik ahli hadis luar biasa, gurunya Imam Syafi'i yang memiliki kitab Al-Muwatta. Itu mengajarkan hadis, fikih, madhab Maliki dan seterusnya. Tapi ketika Ramadan beliau mengatakan tutup semuanya, tutup. Ini syahrul Quran, syahrul Quran, perbanyak baca Quran, perbanyak baca Quran, perbanyak baca Quran. Allah muliakan Ramadan, yaitu paling mulia adalah Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Diturunkannya Al-Quran. Nah, ini subhanallah, sampai dalam riwayat Imam Malik mengkhatamkan itu Quran dalam Ramadan itu 60 kali khatam. Siang khatam, malam khatam. Dalam riwayat Imam Syafi'i 60 kali khatam. 30 kali khatam di dalam siang. Setiap harinya 2 kali khatam. Ilmunya luar biasa. Tapi ingat, jangan dicuri Al-Qur'annya tadi. Matnya, bacaannya boleh cepat, tetapi jangan merusak aturan bacaan Al-Quran. Quran ini luar biasa. Kapan lagi kita? Ramadan ini mulia berkatnya Al-Quran. Cuma sedikit tadi masalah ibu-ibu ini bagus sekali tadi dikatakan i'tikaf. Boleh ya saya izin Ustaz? Ya silakan Habib. Ada yang mungkin Ustaz sengaja ataupun kelupaan sedikit. Ibu-ibu boleh. Bahkan ada riwayat kadang-kadang sampai bangun pegang tali perempuan itu. Allah. Boleh. Tapi ingat kalau lagi uzur tidak boleh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Ahmad Alkaf, Ustadz Encep Syahabuddin yang telah memberikan jawaban dalam segmentasi tanya jawab. Nah, sesaat lagi pemirsa kita akan hadirkan segmen Dai Cilik Damai Indonesia, di mana adik-adik kita atau anak-anak kita nanti akan tampil kepada kita semuanya untuk memberikan tausiah yang juga tidak kalah hebatnya dari guru-guru kita tadi. Inilah nanti segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi.